Tapi yang sebenarnya saya ngambil keputusan ini bukan gampang, Bu. Karena pertimbangan saya, anak saya ada istri, jadi istri anak 2. Masih SD kelas 2 sama masih kelas 1. Jadi agak masih balita yang satu. Memang sebenarnya agak sulit mau tinggalkan ini. Tapi saya ada khawatir ya. Ya, terus tapi saya ambil keputusan, Tuhan ini kan milik Tuhan. Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kembali hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kami ada di sebuah dusun Wawe Karya, Lampung Timur. Puji nama Tuhan. Bapak Pendeta Supriyono. Shalom Pak. Shalom. Dari GBI Rock. Dari GBI Rock Wonoroto. Wonoroto. Dan Margabatin. Dan Margabatin. Oh ada 2 ya Pak? Ya, ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Ya. Perintisan ya Pak? Ya. Puji nama Tuhan. Jadi kalau bicara pelayanan memang ya bisa dibilang jatuh bangun pastilah. Gitu ya. Betul. Pasti. Jadi artinya tidak mulus begitu, enggak. Jadi ya ada enak, ada enggak, ada sakit, ada susah, ada enaknya, ada bahagianya, sukacita ada. Jadi suka duka melayani Tuhan. Jadi tetap ada. Cuman ya saya memang masuk pelayanan sudah dari pemuda. Dari muda Pak? Ya, dari muda. Dari sudah. Umur berapa Pak Supriyono? Cuman belum full time sebagai pendeta, tapi sudah ikut pelayanan terus. Oke. Ya. Dari sekolah minggu sampai pemuda, sampai dipercayakan untuk melayani jemaat umum gitu ya. Jadi saya memang bukan dari kecil. Saya sejak umur sekitar 16 tahun baru percaya. Oh, backgroundnya bukan Kristen, aslinya. Oh, puji nama Tuhan. Jadi terus dipanggil Tuhan pada waktu itu, terus saya percaya, terus akhirnya ketemu satu pendeta, diajarin tentang pelayanan gitu. Oh begitu. Ya, jadi akhirnya saya ikut pelayanan, nah sehingga 77 ya, saya masuk ke Lampung. 77 masuk ke Lampung. Nah itu di Lampung ini karena sudah dibekali dari pendeta saya di Jawa. Nah akhirnya kami ada temen paman saya sama kakak saya, jadi keliling. Ini dulu belum kampung segini Bu, masih sepi berkelompok-kelompok gitu. Oh, nah, udah berapa tahun Bapak di sini? Udah cukup lama, dari tahun 77. Oh, dari tahun 77. Ya. Wah, lumayan. Jadi dari situlah kami di Lampung, karena waktu itu belum ada gereja sih. Masih ya bisa dibilang belum ada lah. Memang aslinya dari Lampung atau memang buka perintisan ke sini? Buka perintisan. Jadi dulunya di mana Pak sebelumnya? Dulunya saya dari Jawa. Itu kan sudah Pak Desa dulu di sini. Ya. Jadi keluarga kami, orang tua kami dibawa. Oh, ke Lampung. Ke Lampung. Nah, terus akhirnya kami dibawa lah karena masih satu keluarga gitu kan, sama mama sama bapak kan. Iya. Karena kan masih anak-anak ya, walaupun sudah remaja ya. Jadi masih jadi satu, orang tua kalau orang Jawa gitu. Iya. Orang tua pergi harus ikut pergi kan gitu. Iya, nggak boleh tinggal gitu. Kayak transmigran gitu nah, ya. Iya, akhirnya saya dibawa. Nah, masuk di Lampung tahun 77 itu saya tetap ya sesuai dengan pesan pendeta kami yang dulu ya. Saya tetap pelayanan walaupun tanpa status Mas ya kan, tapi pelayanan menurut saya ya nggak ada salahnya lah. Kami menginjil Bu kemana, jadi setiap kelompok rumah ada kan gerombol-gerombol gitu kan. Ya.
Saya datangi, ada orang Kristen, saya ajak kumpul. Akhirnya jadi 5 kakak, kami minta ke salah satu gereja, minta supaya ada pendeta yang melayani, begitu waktu itu. Oh, Bapak kan backgroundnya bukan dari Kristen ya? Ya. Berarti dari agama lain. Ya, dari agama lain. Nah, bagaimana tuh Pak, Bapak bisa saksikan ceritanya bagaimana pertemuan Bapak dengan Tuhan Yesus tentunya. Sehingga Bapak itu bukan hanya melayani seperti biasa, tapi malah benar-benar mempersembahkan seluruh hidup Bapak untuk Tuhan Yesus. Mungkin bisa diceritakan kesaksian pertemuan dengan Tuhan. Oh, kalau kisah pertobatannya. Ya, jadi gini. Memang saya jadi orang Kristen itu dari keluarga. Oh. Jadi karena waktu tahun itu sehabis G30 SPKI itu kan pemerintah menganjurkan semua harus beragama. Padahal agama orang tua pada waktu itu kan Muslim. Nah, akhirnya karena itu ditentukan lagi, orang tua saya dapat ketemu salah satu penginjil, ikutlah, itu singkatnya. Cuman saya ikut-ikutan aja Bu waktu itu. Sampai 1 tahun saya nggak peduli apa sih gereja, apa sih Kristen, saya nggak peduli. Nah, 1 tahun berikutnya ada mahasiswa datang praktek. Nah, itu baru saya diajarin tentang Kristus seperti ini. Baru saya terima Yesus itu. Jadi saya terima Yesus itu karena saya masih ingat yang praktek itu namanya Ruth. Jadi Bu Ruth dari Malang. Karena waktu itu masih di Jawa saya kan. Nah, terus akhirnya saya percaya. Ya, dari situ terus saya langsung sama Bu Roni dikasih tugas. Ya sudah, kalau gitu Supri pegang sekolah minggu gitu, ngajar sekolah minggu. Apa sih terus, Pak Supriyono gitu yang membuat Bapak itu mengambil satu keputusan yang komitmen untuk ikut Yesus? Apa yang Bapak dapatkan dari kekristenan? Ya, kalau saya cuma simpel aja yang pasti ya, karena saya sudah mempelajari firman itu kan yang pasti, yang paling saya garis bawahi bahwa dari Kristus hanya kasih karunia. Itu yang saya sangat tertariknya di situ. Saya pelajari bahwa kasih karunia ini kan bisa dibilang barang gratis nih dikasih kan gitu. Nah, justru dari situlah saya pelajari, akhirnya benar. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya gitu loh. Jadi tentang iman-iman yang lain menurut saya apa nih? Dan apalagi latar belakang dari keluarga saya ini kan perdukunan semua Bu. Kakek saya ini jimat 1 kamar, udah mau diwariskan ke saya. Tapi sebelum saya diwarisin itu, saya kan udah terima Yesus nih. Saya berpikir apa gunanya ini semua, nggak ada arti. Saya bilang kan. Nah, saya tetap ikut Yesus, dengan pelan-pelan saya tetap ikut layani. Saya berdoa, saya siap karena ya saya melayani ini cuma simpel aja sih. 1, berdasarkan kasih karunia. Yang pertama dikasih surat ayat hafalan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Ini sampai sekarang masih ingat terus saya. Menjadi dasar visi Bapak ya? Iya. Ayat visi Bapak untuk itu. Bapak bergerak. Itu terus lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini yang nggak pernah lupa nih. Nah, berarti hanya Yesus jalan kebenaran yang bisa masuk surga. Apalagi saya cari jalan lain, apalagi yang jimat-jimat kakekku ini nggak ada guna gitu kan. Betul. Nah, akhirnya saya gumuli saya tekuni, saya percaya dan beriman pada Kristus. Akhirnya ngambil keputusan bahwa saya tetap melayani dan saya nggak peduli dengan identitas, maksudnya dengan jabatan apapun, yang penting saya melayani Tuhan. Itu kalau Pak Pendeta Supriyono cerita bahwa Bapak itu kan bukan background Kristen dan di lingkungan keluarga Bapak malah perdukunan ya, maksudnya yang bergerak di okultisme. Tentunya Bapak pasti mengalami kendala. Kan Bapak nggak mungkin langsung diterima sebagai orang Kristen. Nah, apakah Bapak mengalami hal seperti itu? Ditolak misalnya, atau dianggap sesat atau murtad begitu, kira-kira Pak? Pasti ada lah Bu, penolakan ya. Penolakan, apalagi kakek ini yang sudah rencana mewariskan terus kami tolak kan. Pasti kecewa lah paling tidak kan gitu. Nah, tapi tetap saya nggak peduli hal penolakan dari keluarga, tapi yang pasti saya tetap yang saya yakini bahwa hanya jalan satu-satunya yang untuk menyelamatkan jiwa dari Yesus aja, itu aja. Nah Pak, ini mungkin jadi tugas kita ya sebagai hamba Tuhan untuk memperkenalkan Yesus di dalam kehidupan kita, menjadi terang ya, sehingga orang mau menjadi
Kristen atau mengikut Yesus bukan karena yang lain, tetapi karena dari buah kita ya, perbuatan kita, kasih kita. Nah Bapak di dalam hidup ini pasti mau mengambil satu komitmen menjadi hamba Tuhan. Ini pasti Bapak mengalami mungkin satu mukjizat atau satu kejadian yang luar biasa dalam hidup Bapak yang Bapak bisa sharingkan ke kita. Nah ini kalau yang pas waktu mau komitmen ngambil tentang penggembalaan ya, intinya tentang pelayanan yang full time ini, wah ini sangat luar biasa bagi saya gitu. Jadi memang saya pelayanan tanpa status tadi saya bilang, ya. Tapi pada tahun itu tahun 97, karena saya nggak latar belakang sekolah Bu, sekolah Alkitab enggak. Nah akhirnya ada panggilan untuk ikut kuliah. Jadi wah ini cocok nih bagi saya kan gitu, untuk nambah pengalaman pelayanan gitu. Nah terus akhirnya saya ikutlah dari saran Pak Pendeta ini kan, oke Pak saya mau gitu. Tapi yang sebenarnya saya ngambil keputusan ini bukan gampang Bu, karena pertimbangan saya, anak saya ada istri, jadi istri anak 2, masih SD kelas 2 sama masih kelas 1. Jadi masih balita yang satu. Memang sebenarnya agak sulit mau tinggalkan ini, tapi saya ada khawatir ya. Ya, terus tapi saya ambil keputusan, Tuhan ini kan milik Tuhan. Amin. Dan saya pelayanan butuh bekal. Ya. Itu saya akhirnya, Tuhan aku ambil keputusan, aku ambil kesempatan ini, anak istri serahkan sama Tuhan, itu aja. Amin, puji Tuhan. Akhirnya saya tinggal, ya nggak lama sih, saya belajar di Setin 1 tahun. Karena saya dengan Pendeta Sudarmaji itu kan itu, waktu itu wakil ketua, belum rektor ya di Setin itu. Nah terus akhirnya ini, jadi saya ngomong sama Pak Sudarmaji, Pak tolong ambilkan mata kuliah saya yang pas untuk pelayanan saya bilang. Akhirnya dipilihkan semua. Ada 12 mata kuliah dalam 1 tahun aku harus selesai. Selesai 1 tahun. Nah, akhirnya yang saya tinggalkan ini ya nggak bekal apa-apa. Tapi Tuhan pelihara sampai saya pulang, anak saya tetap sekolah. Amin. Nah, cuman masalah yang agak mengherankan saya. Tetangga ini ada yang tega. Kan istri saya tinggal ini kan tanam jagung 0,5 hektar, panen. Nah uangnya ini mau dicuri, tapi uangnya sama istri saya kan bijak nih, istri saya nih, dititip nih uang nih, gitu, dititip. Nah yang ada di rumah itu tabungan anak saya, yang sekarang di Papua sekarang, yang Barep itu. Nah itu tabungan pakai celengan itu kan, itu diambil sama sepeda, diambil sepeda untuk sekolah ini. Nah itu saya masih di Jakarta Bu. Ini yang menurut saya sih sebenarnya pengalaman pahit sih. Ya. Tapi bagi ini ujian juga. Ya. Supaya Bapak tidak pernah kecewa ya. Saya ditelepon, Pak nih beda dicuri orang gimana nih. Terus ini ada yang mau ngurus, mau dicari, nggak usah lah. Saya bilang kan, biarin nggak usah diurus. Biarin orang itu milik sepeda itu, nanti Tuhan akan pasti kasih lagi. Udah, Amin. itu aja. Saya bilang gitu memang. Yes, betul. Benar. Nah saya masih di Jakarta nih. Nah, terus udah begitu aja lah, nggak usah pusingin itulah, saya bilang. Ya. Udah biarin aja, doain aja itu orang yang ngambil, Ya, saya bilang ya. gitu. Ya itulah yang jadi ini. Ternyata Tuhan memang nggak Ya, pernah tapi tinggalkan, ternyata saya sampai selesai belajar di Setin ini, saya dicukupkan di sana. Amin. Di rumah juga dicukupkan. Amin. Itu luar biasanya dari Tidak situ. pernah kekurangan. Ya. Mau tanya kegiatan pelayanan di gereja Bapak itu seperti apa, bisa diceritakan? Kalau kegiatan gereja yang pasti nggak banyak sih, memang ibadah hari Minggu. Kalau yang di sini ini jam 3 sore karena 2 tempat ya. Yang di Margabatin itu jam 10 pagi. Nah nanti 6 bulan kemudian kami lukir lagi pagi sore gitu. Oh, digilir ya? Ya. Karena berapa jemaat Pak sekarang Pak? Berapa kakak? kalau dua-duanya sama 8 kakak jemaat. Nah, harapan ke depan Bapak seperti apa dengan pelayanan yang sudah ada 2 gereja di sebuah desa begitu ya? Kerinduan Bapak seperti apa ke depannya Pak? Ya, kalau tahun-tahun yang lalu kan kerinduan kami kan gedung gereja, Ya. tapi sekarang sudah ada semua. Sudah punya gedung ya. sendiri.
Walaupun tapi puji Tuhannya di situlah. Amin. Ya. Dan Tuhan beri gedung gereja ini ya layaklah bagi kami di desa gitu kan, udah layaklah bagi kami di desa. Nah cuman memang kerinduan saya ke depan ini ya cuman itulah, yang pasti supaya Tuhan tetap pelihara pelayanan saya, kasih karunia-Nya jangan lewat. Ya, amin. Nah dan yang pasti kalau doa saya itu begini Bu, Tuhan beri saya kekuatan fisik dan jiwa. Amin. Itu aja. Amin. Karena ya tadi pedoman saya kan tadi, carilah dahulu kerajaan surga, semuanya akan ditambahkan. Nah, berarti kalau saya udah melayani, masa Tuhan mau kasih saya lapar? Kan nggak mungkin, itu pasti aja. Tuhan menggenapi janjinya Pak ya. Ya, itu cari dahulu kerajaan Allah. Semua akan ditambahkan, akan dicukupkan, dipenuhi. Puji nama Tuhan. Makanya kalau sampai sekarang ini, kalau tentang pelayanan tetap saya nomor satukan. Amin. Amin. Ini yang saya alami sih gitu. Jadi kalau ada acara pun, kalau masih pelayanan saya tetap tolak semuanya. Enggak, saya pelayanan dulu. Baik Pak Pendeta Supriyono, terima kasih Pak sudah berbagi cerita ke Living for Christ Indonesia. Kita percaya pelayanan Pak Pendeta akan semakin diberkati. Amin. Tuhan tambah-tambahkan jiwa untuk digembalakan. Amin. Dan Bapak diberi kesehatan, kekuatan ya. Amin. Itu yang Bapak rindukan supaya masih tetap melayani Tuhan. Amin. Sampai pada akhirnya Tuhan bilang ini hamba yang berkenan, hamba yang setia. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Supriyono. Kami dari Living for Christ Indonesia mengucapkan terima kasih, puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak Pendeta Supriyono. Saudara bisa merasakan bagaimana beban, suka duka melayani di sebuah desa yang kecil. Kita diberi satu perintah oleh Tuhan untuk bertolong-tolong. Bertolong-tolonglah kita menanggung beban kita. Jikalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Supriyono, di layar saudara ada nomor rekening dari hambanya. Saudara bisa mentransferkan persembahan kasih saudara, dan percayalah bahwa Tuhan akan memperhitungkannya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Living for Christ Indonesia. Jangan lupa saudara untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Saudara bisa subscribe, like, and share, dan komen, dan supaya Living for Christ Indonesia ini boleh diberkati. Terima kasih, puji nama Tuhan. Shalom. Only for you.